dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi amma ba'du. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakkal kepada biki dan dia sudah kemuliaan biki, maka tofa anak-anaki terpaja sih kata raka tanda syukur kata lalu sesi jannah Allah Subhanahu wa taala. Nasabah dengan penyamang nawani Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman yang dimana melalui perantara nikmat iman itulah kita semua hadir dan berkumpul di tempat ini. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Setiap kita bisa mengaku mencintai Allah. Setiap kelompok bisa mengaku mencintai Allah. Bahkan setiap komunitas bisa mengaku mencintai Allah. Namun pertanyaannya, pernahkah kita membayangkan atau merenungkan bahwasanya apakah Allah Subhanahu wa taala membalas cinta kita? Jangan sampai cinta yang kita ungkapkan itu bertepuk sebelah tangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Raudhatul Muhibbin, yang artinya taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Beliau mengatakan, laisa sya'nu an tuhib wa inna ma sya'nu an tuhab. Kata beliau, persoalannya bukan kita mengaku mencintai Allah, namun persoalannya apakah Allah mencintai kita. Jadi setiap kita bisa mengaku mencintai Allah, namun apakah Allah membalas cinta kita ya mas sekalian? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita satu ayat tentang bagaimana supaya seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran di ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang itu, jika kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, barulah Allah Subhanahu wa taala membalas cinta kalian. Bukan sekedar cinta saja yang dibalas oleh Allah, yuhibbukumullah, barulah Allah membalas cinta kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lampau. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar kita mengklaim diri kita, mengaku bahwa kita mencintai Allah. Namun untuk mendapatkan cinta Allah, jalannya cuma satu. Ikuti saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau dibawa ke ngaku-ngaku, ternyata di Al-Qur'an orang-orang Yahudi saja dahulu atau Yahudi dulu mengaku mencari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma mengaku saja, orang Yahudi pun dahulu juga mengaku menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Di dalam surah Al-Maidah di ayat ke-18, Allah mengabadikan perkataan orang-orang Yahudi yang dahulu mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah.
Allah berfirman dalam surah ini, orang-orang Yahudi itu mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kamilah anak-anaknya Allah dan kamilah orang-orang yang paling dicintai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian menegur mereka, menurunkan satu ayat dalam surah Al-Imran tadi, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi itu, "In kuntum tuhibbunallah," jika engkau mengaku mencintai Allah, "fattabi'uni," ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah membalas cinta kalian, barulah Allah mengakui cinta kalian. Cimbawa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya katulil orang ki mengaku bahwa namo atau Yahudi dia orang mengaku. Namun apa bukti cinta itu? Ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah membalas cinta kita. Sederhana jalannya saja, sederhana syaratnya ya Mas sekalian, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya ya Mas sekalian, para jemaah sekalian mengatakan, mengapa kita harus mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka harus yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, karena kalaulah bukan Rasulullah, sebab Rasulullah, maka kita tidak akan tahu mengenal Islam dan kita tidak akan tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena jemaah sekalian, karena setiap kita, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setiap kita nanti di akhirat semuanya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Kami yakin dan sepakat jemaah sekalian, para jemaah kita semua tidak ada yang mau nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dah ada. Milomana ifadaku masih bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya dahulu pernah datang seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran kepada orang Arab Badui ini. Mengapa engkau bertanya begitu? Rasulullah mengatakan, "Wa ma a'adatallaha." Mengapa engkau bertanya begitu? Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki banyak harta. Namun saya memiliki uhibbullah wa rasulah. Namun modalku cuma satu. Aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka langsung Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kelak engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jadi ternyata modalnya cuma satu jemaah sekalian, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Maka pentingnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena cintalah yang akan melahirkan ketaatan. Tidak mungkin seorang hamba itu taat kepada Allah. Tidak mungkin itu seorang hamba, seorang umat Islam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada cinta. Karena kenapa? Karena cintalah yang akan melahirkan ketaatan. Orang Arab dahulu mengatakan, "Innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Siapa yang mencinta, pasti dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka tentu kita akan taat kepada Rasulullah. Dan kalau kita taat kepada Rasulullah, maka kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat ke-80, "Wa man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Rasulullah berarti kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Rasulullah tidak akan timbul, tidak akan terjadi tanpa rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintalah yang melahirkan ketaatan. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mencintai Rasulullah SAW adalah modal yang baik, modal yang besar untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mencintai Rasulullah, maka kita akan taat kepada Rasulullah, dan taat kepada Rasulullah maka sesungguhnya kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan latihan untuk melatih jiwa kita, hati kita, ketaatan kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa taat. Walaupun di siang hari tidak ada yang melihat kita, walaupun di siang hari banyak makanan yang kita bisa beli, namun kita menahan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan di ceramah yang singkat ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, terkhusus bagi kami yang berbicara. Sebelum kita berpisah dan kami turun dari mimbar, kami mau berikan pantun perpisahan kepada jamaah sekalian, kalau boleh, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh? Boleh, Bu? Ya. Pantunnya, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.